Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Irsad dengan NIM 2012 10 16 9. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS akhir semester MK Statistika Pendidikan. Sebagai dosen pengampun Ibu Merisa Sanata MPD. Baiklah, ini berikut ini penjelasan uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data. Apakah data menyebar secara normal atau tidak? Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil. Contoh soal, jika ada data sebagai berikut, seperti yang tertera di PPT. Penyelesaian. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. A. Menyusun data dari yang kecil sampai yang besar. B. Tentukan rata-rata X dan simpangan bakunya S. C. Semua nilai atau data hasil tes dijadikan angka baku Z dengan pendekatan Z-score, yaitu Z sama dengan X kurang rata-rata per simpangan. D. Misal data skor ke-1 sama dengan 23, X sama dengan 50,3 dan S sama dengan 16,5, maka Z-skornya 23 dikurang 50,3 per 16,5 sama dengan min 1,65. Hitungan peluang dari masing-masing nilai Z menjadi F Z dengan bantuan tabel distribusi Z dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai Z negatif, maka dalam menentukan F Z-nya adalah 0,5 dikurang luas daerah distribusi Z pada tabel. Contoh, jika nilai Z sama dengan min 1,65, maka nilai FZ adalah sebagai berikut. Luas daerah Z min 165 sama dengan 0,4505, maka FZ sama dengan 0,5 dikurang 0,4505 sama dengan 0,0495. F menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi SZ dengan cara melihat kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian dengan banyak sampel. Misalnya nilai Z yang berada pada nomor urut 4 dan banyaknya sampel 12, maka nilai SZ adalah 4/12 sama dengan 0,3333. Jika ada dua atau lebih nilai yang sama, maka untuk nilai Z-nya diambil nomor urut yang paling besar. Contoh, misalkan terdapat dua nilai Z yang sama dan nilai tersebut berada pada urutan 5 dan 6, maka nilai SZ untuk kedua nilai Z tersebut adalah sama, yaitu 6/12 sama dengan 0,5000. Hitung selisih antara FZ kurang SZ dan tentukan harga mutlaknya. Ambillah harga mutlak yang paling besar di antara harga mutlak dari seluruh sampel yang ada dan berilah tanda tertentu LO. Tentukan nilai kritis L untuk uji Lilliefors dengan bantuan tabel L. Contoh, jika jumlah sampelnya N sama dengan 12 dan alfa sama dengan 0,05,
maka nilai L-nya sama dengan 0,242. Bandingkan nilai L tersebut dengan nilai LO untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesisnya dengan kriteria terima HO jika LO lebih kecil dari LA sama dengan normal. Tolak HO atau hipotesis 0 jika LO lebih besar dari LA sama dengan tidak normal. Hasil analisis perhitungan uji normalitas dengan pendekatan uji Lilliefors di tabel berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diambil nilai harga mutlak yang paling besar, yaitu 0,1170 dengan diketahui nilai kritis L untuk sampel N sama dengan 12 dan A alfa sama dengan 0,05 adalah 0,242. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai LO 0,1170 lebih kecil dari LA 0,242. Artinya hipotesis diterima, atau dengan kata lain data tersebut berdistribusi normal. Tabel distribusi Z seperti di bawah ini. Setelah itu nilai kritis L untuk uji Lilliefors pada tabel berikut. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Adapun kesalahan dan kehilapan dalam saya menyebutkan atau menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.